Mari semua yang di rumah yang sudah tersedia, sementara live bersama-sama mari satukan hati. Kita sembah Dia, kita sembah Dia. Ikuti penyembahan yang sudah ada di TV. Mari bersama-sama kita nyanyikan, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari ikuti penyembahan ini bersama-sama. Bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kembali siang ini kami boleh jumpa dengan seluruh keluarga rohani. Hamba percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami ada sampai hari ini adalah satu bukti pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib kami rasakan dalam kehidupan kami, seluruh keluarga rohani. Siang ini di sini Roh Kudus mencengkram semua kami, sehingga hanya hadirat-Mu yang dapat membawa kami lebih dalam dan lebih dalam, sehingga firman-Mu Tuhan makin membawa kami, makin memproses hidup kami untuk menjadi pribadi yang berbeda, mempolakan hidup kami, menyelaraskan hidup kami, sehingga kami makin menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa siang ini pengurapan Roh Kudus ada di sini, roh pengertian ada di sini, sehingga kebenaran-Mu makin menjadi nyata dalam hidup kami, menjadi lifestyle kami, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami berdoa siang ini di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Shalom semua keluarga rohani. Apa kabar hari ini? Mam sungguh percaya bahwa kasih dan setia Tuhan itu begitu nyata di sepanjang hidup kita. Itu sebabnya saudara, bukti kasih setia Tuhan sampai hari ini kita ada, kita menikmati berkat pemeliharaan, kita menikmati segala yang baik dari ruang tahta. Amin. Sebab itu mari siang hari ini salam sejahtera buat kita semua. Tuhan begitu baik dan dari hari ke hari terus memimpin kita dan menuntun kita sehingga tidak ada satupun bagian dalam hidup kita yang terlewatkan. Amin. Ketika saudara dan saya sadar bahwa kasih setia Tuhan ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kita harus selalu sadar, kita harus selalu bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang kita semua telah rasakan, kita semua telah alami dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini saya percaya kita masih bicara dalam tema yang sama tentang kerendahan hati. Tapi Mama akan bicara lebih kepada ciri-ciri orang yang hidup dalam kerendahan hati. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, siang hari ini mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang kita boleh lihat sama-sama di dalam Yakobus, ya. Yakobus pasal 4. Yakobus, kita buka Yakobus pasal 4. Saudara, kita lihat di situ Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Kalau sudah mendapat, kita akan baca saudara di situ Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, kita lihat bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin. Kerendahan hati ini adalah satu sikap, satu gaya hidup yang sangat menyenangkan. Bukan cuma menyenangkan manusia, tetapi sangat menyenangkan hati. Dan jika saudara dan saya sadar bahwa kerendahan hati ini menjadi salah satu sifat yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita memiliki sikap ini, maka saya percaya kita menjadi orang yang berbeda dari hari ke hari. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita perhatikan kerendahan hati adalah salah satu ajaran dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam Matius pasal 11 ayat 28 29 kemarin Mam sudah bagikan kepada kita bahwa Yesus memberikan teladan bahwa belajarlah kepada Dia karena Dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Jadi pada waktu saudara dan saya sadar bahwa lemah lembut dan rendah hati adalah sifat Tuhan, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita rindu untuk terus dipolakan dalam kebenaran. Itu sebabnya 5 ciri dari kerendahan hati, setiap 5 ciri kerendahan hati ini akan menolong kita untuk kita bisa mengevaluasi hidup kita, untuk kita bisa mengetahui adakah ciri-ciri ini dalam hidup kita atau tidak ada sama sekali, atau mungkin ada di dalam 5 bagian ini ada 2 yang saudara miliki tapi 3-nya tidak ada, atau sebaliknya ada 3 poin tetapi 2-nya tidak ada. Mari bersama-sama saudara mempercaya makin hari hidup kita makin dipolakan dalam kebenaran akan membuat sebuah perbedaan.
cara-cara hidup kita, pola hidup kita yang lama akan berubah oleh karena firman terus membentuk kita. Firman kebiasaan kita, sifat kita, karakter kita yang tidak berkenan, yang mungkin selama ini kita tidak sadari, yang mungkin selama ini kita menjalani kehidupan dalam keadaan yang sombong, keadaan yang angkuh, keadaan yang arogan. Maka saudara, mari hari ini izinkan firman itu mengoreksi kita, izinkan firman itu datang untuk membaharui kita, untuk membawa kita semakin hari semakin sadar dan hidup kita makin menyenangkan hati Tuhan. Yakobus pasal 4 tadi ayat 6 Alkitab begitu jelas berkata, ya untuk kita semua. Itu sebabnya saudara, mari bersama-sama kita lihat Allah Bapa di surga juga adalah pribadi yang rendah hati. Jadi kalau saudara melihat membangun keterhubungan dengan Bapa di surga, tetapi kita tidak memiliki sikap hati, yaitu memiliki karakter rendah hati, maka saudara, ini berbanding berbalik, ini sangat bertentangan. Itu sebabnya saudara, Tuhan menginginkan orang yang rendah hati. Bahkan Alkitab berkata orang yang sombong direndahkan, sedangkan orang yang rendah hati itu ditinggikan. Wah, luar biasa saudara. Mam berharap kita semua terus belajar, baik Mam secara pribadi dan juga seluruh keluarga rohani, sehingga saudara kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu begitu luar biasa, terus bekerja dari hari ke hari dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kita lihat sebentar di dalam, sebelum kita masuk Lukas pasal 1. Kita lihat di Lukas pasal 1, saudara. Lukas pasal 1, kita lihat bersama-sama di sana. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-52. Saudara, kita lihat di situ. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-52, firman Tuhan berkata seperti ini. Lukas pasal 1 ayat 52 berkata demikian. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Amin, saudara. Tahta di sini bukan cuma bicara tentang jabatan, tahta di sini bukan bicara tentang status saudara, sekedar kursi saudara, posisi saudara, tapi tahta di sini bicara tentang mencakup seluruh sikap hati yang sombong. Karena ketika kita memiliki sikap hati yang congkak, yang sombong, artinya tahta hati kita diduduki oleh roh sombong itu, bukan sebaliknya kerendahan hati, bukan sebaliknya Tuhan yang duduk dan bertahta. Itu sebabnya saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Semoga 5 ciri ini saudara akan sangat menolong kita. Karena saudara, dengan adanya kita makin memahami, makin sadar saudara akan keberadaan hidup kita, saya percaya hidup kita tak akan sama. Itu sebabnya saudara, kerendahan hati adalah salah satu sikap yang sangat-sangat disukai. Kemarin Mam sudah sentil bagaimana Daud menyadari hidupnya, bagaimana Daud sadar bahwa sebagai seorang yang dipersiapkan, sebagai orang muda yang dipersiapkan menjadi raja, dia dengan cara yang begitu murni, begitu tulus hatinya berjalan tanpa neko-neko. Dia selalu belajar untuk mendengarkan apa kata Tuhan dalam hati nuraninya. Sehingga walaupun Saul mencoba untuk dengan berbagai cara coba menjebak Daud dengan memberikan anaknya, putrinya untuk dinikahi oleh Daud, tapi sebenarnya itu adalah satu skenario untuk menjebak hidup daripada Daud. Sehingga Daud paling tidak dengan bahasa kita sehari-hari ada di dalam kendali daripada Saul. Apapun Daud tidak bisa berdaya. Tapi dengar baik, Daud sadar sehingga dia terproteksi oleh sikap hatinya, oleh keberadaan dirinya, di mana dia berkata, siapa aku, siapa keluargaku, siapa orang tuaku. Daud selalu sadar bahwa untuk bisa menjadi keluarga raja itu tidak mudah. Ya, itu sebabnya saudara, mari kita perhatikan. Hal yang pertama di sini saudara, dari ayat Lukas 1 ayat 52, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah sangat-sangat menyukai ya pribadi yang memiliki kerendahan hati. Allah sangat menyukai kehidupan orang yang membawa nature rendah hati, sifat rendah hati. Nah, itu sebabnya kerendahan hati saudara akan sangat-sangat
membawa kita untuk menjadi sebuah perbedaan di tengah-tengah sekian banyak orang, di tengah-tengah mungkin pergaulan, di tengah-tengah saudara ada di lingkungan orang-orang bekerja. Oleh karena itu saudara, menjadi pribadi yang rendah hati ini tidak, dengar baik-baik, menjadi pribadi yang rendah hati tidak instan itu terjadi. Tetapi saudara, karena ada banyak hal yang coba menjebak kita menjadi orang yang sombong, dan akhirnya ya tadinya harusnya saudara hidup dalam kerendahan hati, tetapi karena melihat semua atribut dalam diri kita menjadi lupa diri. Itu sebabnya nomor 1, ciri pertama. Jadi ada 5 ciri orang yang hidup dalam rendah hati ini, orang hidup rendah hati. Yang pertama, sadar akan kemampuan diri dan tersedia untuk terus mau belajar. Sekali lagi Imam ulangi, ciri yang pertama adalah sadar. Kalau kita sadar akan kemampuan diri kita seperti yang dialami oleh Daud, dia sadar betul Daud adalah pribadi yang bukan pribadi hebat, bukan pribadi yang memiliki keluarga yang luar biasa, tapi saudara yang biasa, sederhana saudara. Dan ini menjadi poin pertama. Ciri yang pertama adalah saudara, keinginan untuk kita terus belajar. Sadar diri bahwa saudara, kita mau tersedia, karena ketika kita tersedia, kita akan di-upgrade, kita akan dibaharui, kita akan dibenahi dari hari ke hari. Ketika saudara membawa hidup yang rendah hati, hidup yang selalu sadar siapa kita, maka saya percaya engkau tidak akan mudah terjebak dengan yang namanya roh kesombongan. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, keinginan, mari kita miliki keinginan untuk terus belajar, sehingga tujuan kita adalah ketika kita terus belajar, hidup kita makin terpola. Dari hari ke hari kita makin sadar, makin menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, tetapi sadar bahwa hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, aku ada hari ini. Semua bentuk pencapaian-pencapaian dalam hidup kita akan menjadi satu poin penting untuk membawa kita makin dipenuhkan di dalam kebenaran. Dengan kata lain, kita sadar bahwa semua apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kita. Walaupun memang di sana juga ada perjuangan, saudara betul-betul berjuang menyempatkan diri bekerja, mungkin bagi yang bekerja, bagi mungkin mahasiswa atau yang masih sekolah, mungkin terus mengupgrade diri untuk belajar menjadi siswa terbaik, siswa teladan. Bahkan dalam kehidupan, sekolah kehidupan ini tidak pernah berhenti. Tapi ketika saudara dalam hidup ini, banyak hal yang kau akan lalui, dan kau akan selalu sadar bahwa perjalanan hidupmu, engkau ada hari ini memiliki keluarga yang baik, memiliki suami yang baik, memiliki anak-anak yang baik. Bahkan pun mungkin saudara, hal yang berbanding berbalik dari itu, saudara tetap sadar bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Amin saudara. Jadi saudara, pribadi ini saudara, orang yang hidup dalam poin pertama ini saudara, membawa kehidupan, ciri nomor 1 ini saudara, sebagai manusia yang tahu diri, sebagai manusia yang sadar bahwa kekurangan, dia masih ada kekurangan, dan ketika dia terus belajar dari hari ke hari untuk tersedia, diajar dengan firman, dipolakan di dalam kebenaran, maka saudara, dia akan menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Semua bentuk kekurangan akan selalu dapat diatasi dengan cara firman itu akan membentuk dia, firman akan mengoreksi dia, sehingga kehidupan yang dia jalani akan menjadi kehidupan yang terus belajar. Jadi tidak menyerah dan tidak merasa sudah mencapai titik di mana oke, tetapi terus belajar, karena firman tujuannya adalah menyatakan kesalahan, mengoreksi kita. Tuhan memberikan kita satu arahan untuk kita terus mau memberi diri, mau tersedia, memiliki hati yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Inilah sifat orang yang rendah hati. Kalau kita sudah merasa cukup, tidak peduli, saya sudah cukup, saya sudah dalam kehidupan saya jalani, saya sudah cukup baik. Inilah kebenaran diri, dan padanya kita tidak sadar menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang tidak bisa membawa diri di tengah-tengah kehidupan atau di tengah-tengah pergumulan yang kita jalani. Men saudara, sebentar permisi minum.
Ya, saudara, kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal kita buka Mazmur, ya. Mazmur pada pasal 25. Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25, saudara, kita lihat di situ ayat yang ke-9. Mazmur pasal 25 ayat ke-9. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan ayat 9. Kita berkata demikian ayat 9. Perhatikan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Garis bawahi kata membimbing. Ya, sekali lagi mengulangi, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Perhatikan saudara, dua kata penting di situ adalah membimbing dan di sini dikatakan mengajarkan. Membimbing dan mengajarkan. Penting bagi kita untuk selalu sadar. Seringkali jalan-jalan kita menyerong dari jalan Tuhan. Seringkali jalan-jalan kita menyimpang dari apa yang menjadi jalan Tuhan. Kita berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukanlah pikiranku. Jadi menunjukkan betapa tingginya sebuah perbedaan antara jalan kita, antara rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Sehingga Alkitab di sini di Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9, saudara, mengajarkan kepada kita di sini bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang rendah hati. Sehingga saudara, dia mengajarkan, ya. Tuhan membimbing. Perhatikan kata membimbing. Jadi dia tidak akan pernah melepaskan engkau, tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Tetapi Alkitab di sini kata lain dari membimbing adalah menuntun kita, membimbing kita, membawa kita dari hari ke hari di jalan-jalannya. Amin. Mengarahkan kita, memberikan kita arahan yang jelas, sehingga saudara kita tidak tersesat, kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari kita terus set hati kita. Ketersediaan hati kita akan sangat-sangat menentukan seberapa besar kapasitas Roh Allah itu akan bekerja. Karena keterhubungan kita dengan Tuhan akan makin menjadi nyata, di mana dari hubungan yang engkau bangun dengan Tuhan akan membuat perbedaan. Engkau dibedakan. Oh, dengan mau berkata kepada engkau, mau ingatkan engkau, sampai pada hari ini, di fase ini, di dalam kurun waktu yang ada, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan melihat bagaimana dalam 7 bulan sesuai arahan Tuhan. Apakah engkau mengalami di mana engkau dibedakan atau diistimewakan? Kalau engkau masih bergumul dengan hidupmu, artinya engkau belum mengalami sebagai orang yang dibedakan, diistimewakan. Ini sebuah tingkat kehidupan yang benar-benar memperkenan hati Tuhan. Kalau engkau masih banyak mengalami pergumulan-pergumulan, oh, dengar baik, beri hatimu, beri dirimu, alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ketika engkau alami perjumpaan dengan Tuhan, engkau akan direstorasi olehnya, engkau akan dibenahi, engkau akan diselaraskan. Karena itu adalah tujuannya. Dia adalah kita mengalami kemenangan, kita terus mengalami dibedakan, kita mengalami dikhususkan, kita mengalami hidup kita tak sama dengan yang lain. Katakan amin. Oh, haleluya. Itu sebabnya mari perhatikan baik-baik. Mempercaya bahwa Tuhan akan terus bekerja, menuntun dan memimpin kita. Hal yang kedua, saudara, ciri yang kedua, perhatikan ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah, saudara, rendah hati mau mendengar pendapat orang lain. Jadi ini tipe orang yang fleksibel, tipe orang yang selalu mencari keuntungan atau menjaga perasaan orang lain. Dengan kata lain, saudara, perhatikan baik-baik, bukan berarti engkau kompromi, tetapi selalu orang yang rendah hati, belajar menempatkan dirinya,
Walaupun mungkin dia benar, walaupun mungkin dia tidak salah, walaupun mungkin tidak ada hal yang dituduhkan kepada dia, tapi dia selalu memberi kesempatan kepada orang lain. Ini ciri kedua, orang yang rendah hati, mau mendengar apa arahan pemimpin, mau mendengar apa kata mungkin keluarga rohani yang lain. Rendah hati berkata, terima kasih engkau sudah mengoreksi saya. Rendah hati berkata, terima kasih karena engkau telah menolong saya. Untuk kita keluarga rohani di sini, terus membangun kita memiliki kultur kekeluargaan yang berbeda. Itu sebabnya Mam selalu di sini setiap kali berakhir daripada khotbah selalu Mam katakan, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Kita harus satu hati, kita harus satu roh, kita harus satu tujuan dan satu agenda, satu destiny. Karena kita tahu kita tidak bisa berjalan sendiri. Itu sebabnya kita butuh orang lain. Katakan amin. Ketika engkau mengalami kondisi yang tidak enak, ada keluarga rohani yang akan selalu mendukungmu. Jadi engkau tidak sendiri. Itu sebabnya budayakan ini. Terus bangun kehidupan sebagai satu keluarga rohani. Katakan amin. Karena dari kehidupan yang terbiasa sebagai satu keluarga besar dalam rumah rohani, engkau akan menjadi pribadi yang selalu terbuka, menjadi pribadi yang selalu sadar bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang tidak lepas dari perhatian orang lain. Orang lain akan menolongmu ketika engkau mengalami masalah, ketika mungkin engkau mengalami problem. Ada keluarga-keluarga rohanimu yang berdiri bersama-sama. Dia akan berkata, ada orang rohani yang akan selalu memberikan engkau arahan dan akan berkata, pasti engkau bisa maju dan tetap semangat. Dengan kata-kata seperti itu kita sudah merasakan sebuah dukungan yang luar biasa. Katakan amin. Itu sebabnya jangan anggap remeh, jangan engkau abaikan. Apapun statusmu, mungkin engkau memiliki semuanya, segalanya, dan membuat engkau tidak butuh orang lain. Saya mau bicara pada saudara, engkau akan menjadi pribadi yang arogan. Engkau akan menjadi pribadi yang tidak butuh orang lain, tapi selalu menjadi orang yang sendiri, selalu menjadi orang yang independen karena tidak perlu orang lain. Untuk kita di sini menolak spirit itu, kita hidup sebagai keluarga rohani. Katakan amin. Oh, haleluya. Saudara perhatikan yang dengan kita saudara dari hari ke hari menjadi pribadi yang terhubung dengan Tuhan, memiliki keterhubungan dengan Bapa, maka mempercaya engkau akan selalu memiliki pembawaan kepribadian yang berbeda, selalu sadar. Walaupun mungkin katakanlah begini, di tengah-tengah situ ada orang yang pintar, mungkin sarjana, mungkin pendidikannya lebih tinggi, bahkan mungkin punya posisi sebagai pemimpin, sebagai bos. Tetapi saudara, ini menjadi satu ciri khasmu. Engkau tidak menganggap semua itu sebagai sesuatu yang membuat engkau sombong, membuat engkau tinggi hati, membuat engkau siapa kamu dengan saya itu berbeda. Tetapi saudara tidak. Ini adalah satu bagian sikap hidup yang terbangun, bahwa sadar bahwa walaupun saudara punya posisi, walaupun saudara punya banyak hal, tapi engkau selalu memposisikan diri sebagai orang yang rendah hati, memiliki sikap yang sadar bahwa semua yang kau punya itu bukan milikmu, itu bukan karena kekuatan kau mendapatkannya, tapi karena anugerah Tuhan. Kita ada di tengah keluarga mungkin yang mapan, yang sukses, keluarga yang semua orang-orang hebat, saudara, tapi tidak menjadikan engkau menjadi pribadi yang sombong. Tapi engkau sadar semua karena anugerah Tuhan. Ingat Daud, dengan rendah hati Daud berkata, 1 Samuel 18:18. Apa Daud berkata? Aku tidak pantas untuk menyunting putri raja, berada di istana raja demi seorang putri. Karena siapa aku dari keluarga yang, siapa keluargaku? Daud menyadarkan dirinya. Daud sadar bahwa hidup yang dia miliki itu anugerah. Daud sadar bahwa hidup yang dia punya itu bukan karena kekuatan dia. Secara pribadi Mama berkata, hari ini saya ada di titik ini bukan karena kekuatan saya. Hari ini saya ada di titik ini bukan sebagai satu pembuktian. Karena sukses itu bukan soal apa yang kita lakukan semua,
semua ini atribut dan lain-lain. Tetapi bagaimana engkau terus belajar. Padi ketika makin berisi, dia makin menunduk. Hal yang sama, berdoa itu terjadi dalam keluarga rohani. Mari dari hari ke hari kita diperlengkapi untuk menjadi orang yang rendah hati. Amin. Engkau dapat membawa diri untuk bisa bergaul dengan siapa saja. Saudara mungkin, ya saudara, Amsal pasal 23 ayat 9. Walaupun mungkin saudara punya sesuatu, tetapi saudara orang lain, mendengarkan apa saran orang lain, dan selalu, karena kenapa? Orang yang rendah hati selalu mencari solusi. Orang rendah hati selalu tujuannya adalah baik, hal yang baik, menguntungkan bersama-sama, bukan cuma merugikan orang lain atau hanya sekedar pendapat sendiri, tapi selalu cari solusi, selalu bersama-sama. Kalau kita dapat katakan tidak menang sendiri, katakan amin. Mari hari ini mempercaya kuasa Tuhan akan terus membawa kita dari hari ke hari. Orang yang akan dipakai Tuhan adalah orang yang rendah hati. Karena dengar, kesombongan membuat Tuhan murka. Kesombongan membuat kita direndahkan. Dan Amsal katakan, coba kita lihat Amsal pasal 20, Amsal pasal 23. Ya saudara, Amsal pasal 23, Alkitab berkata demikian. Amsal pasal 23 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Alkitab berkata demikian, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katanya yang bijak. Saya ulangi sekali lagi, Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sini dengan jelas, Alkitab berkata, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya saudara, perhatikan baik-baik. Saya percaya bahwa orang yang rendah hati akan selalu tersedia. Orang yang rendah hati akan selalu dapat mengkondisikan dirinya di tengah-tengah orang-orang di sekitarnya, di tengah keluarga, di tengah mungkin keluarga inti, maksudnya suami, sebagai mungkin di tengah-tengah keluarga komunitas rohani. Sehingga saudara, apa yang dia lakukan selalu akan berkata, terima kasih untuk semua, terima kasih untuk Sarah. Jadi saudara tidak egois, tidak merasa bahwa oh pendapat saya lebih bagus, pendapat kamu tidak bagus. Bukan saudara, tapi selalu kita cari solusi. Artinya hal-hal yang bisa kita dapatkan keputusan atau hal yang menguntungkan dan menyenangkan, itu yang kita cari saudara. Itu yang kita itu maksudnya yang kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya permasalahannya adalah banyak orang begitu egois, banyak orang tidak mau mengalah, banyak orang tidak mau merendahkan diri, tapi terus berjalan dengan pendapatnya. Padahal firman Tuhan terus berbicara, terus terpola. Bahkan itu menyeret banyak orang, level pemimpin, level pelayan, bahkan jemaat. Kalau level pemimpin saja tidak bisa merendahkan hati untuk mungkin bisa saling mengampuni, memaafkan, maka saudara apa jadinya dengan jemaat? Mari kita terus belajar bahwa ini firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan merindukan orang-orang yang rendah hati. Tuhan sangat menyayangi orang yang rendah hati. Alkitab dalam Mazmur tadi katakan, ia membimbing, ia mengajarkan. Mengajarkan apa? Jalan-jalan. Kita menjadi menundukkan diri karena jalan-jalan Tuhan berbeda dengan jalan-jalan kita. Kita menjadi menurut, kita menjadi taat, makin setia karena dia membimbing kita dari cara-cara kita yang kita anggap itu sudah benar. Amin saudara. Jadi mari terus pastikan berdoa kita semua terus dipolakan, tidak terkecuali. Semua kita makin hari, ingat, semua kita punya atribut-atribut yang kita punya, mau titel, mau harta, mau kekayaan, tidak menjadi jaminan. Kalau engkau hidup sombong, Tuhan menentang engkau. Amin. Mari rendahkan hati kita. Amin. Yang ketiga, saudara perhatikan. Yang ketiga adalah saudara selalu sadar untuk menjalani kehidupan, mempercayai rencana dan kehendak Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin saudara. Ini adalah ciri yang ketiga yang akan menolong kita untuk membawa kita benar-benar sadar bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Oh, saya berdoa kita semua keluarga rohani
akan selalu sadar, akan selalu terus memposisikan diri bahwa rencana Tuhan, ketika engkau menyelaraskan hidupmu di dalam rencana Tuhan, maka semua yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, Dia akan selaraskan hidupmu. Rencana-rencanamu tidak akan pernah gagal. Apa yang kau rencanakan, ketika engkau sadar dan menyelaraskan diri dengan Tuhan, maka engkau akan melihat, oh, segala yang terbaik itu Tuhan buka jalan bagi engkau. Jalan-jalanmu akan diratakan. Engkau akan melihat bagaimana rencana yang engkau hidupi bukan lagi rencanamu pribadi. Seperti orang-orang yang ada di 1 Petrus yang dikatakan, jika besok kami ke kota Anu berdagang dan mendapatkan untung. Oh, dengar baik, mari kita taruh segala perencanaan kita di dalam rencana Tuhan. Taruh rencanamu di bawah rencana Tuhan, maka engkau akan melihat kekuatan kuasa Tuhan akan sangat nyata. Dia akan membawa hidupmu dari hari ke hari, melihat sebuah perbedaan. Engkau dibedakan dari yang lain karena engkau memiliki hidup yang selalu sadar, gaya hidupmu yang sadar bahwa rencana Tuhan lebih daripada rencanaku manusia. Sehingga kita mau taat, kita mau tunduk pada kehendak Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai karena kita mungkin merasa rencana sudah bagus ini dan itu, ya saudara, sehingga banyak orang seringkali menjadi kecewa. Ya, kita bukan berarti tidak perlu mengatur hidup kita, bukan. Kita tetap punya planning dalam hidup. Kita tetap punya planning dalam hidup, dalam pelayanan. Tapi saudara, di atas semua adalah Tuhan berdaulat. Ketika kita membawa Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya engkau bukan melihat kegagalan, tapi engkau akan melihat kemenangan. Itu menjadi tujuanmu, kemenangan menjadi bagianmu, keluargamu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan membedakan engkau dari hari ke hari. Mari kita lihat Mazmur 131. Mazmur 131. Perhatikan saudara, Mazmur 131 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jika sudah mendapat, kita akan membaca Mazmur 131 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat bersama-sama, di situ dikatakan dari surah 131 ayat 1 sampai 3. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Oh, saya percaya apa yang diungkapkan di sini, nyanyian Ziarah Daud, akan sangat menolong kita dan memposisikan hidup kita. Amin, saudara. Bahwa ketika saudara dan saya memberi diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, memastikan, mengoreksi hati kita bahwa tidak ada kesombongan, tidak ada hal-hal yang kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, coba menentang Tuhan. Oh, coba kita memposisikan diri, tidak mau taat dan tidak mau dengar-dengaran. Oh, dengar. Sebaliknya engkau memposisikan diri dan berkata, ini aku Tuhan, aku memberi diri kepadamu, aku menyerahkan diri kepadamu. Karena kita percaya bahwa hanya di dalam Dia, seperti apa yang diungkapkan oleh Daud, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Saya percaya ketika engkau sadar diri dan mempercayai rencana Tuhan itu lebih dari semuanya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah menginginkan kehancuran dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah menginginkan hal-hal buruk terjadi dalam hidupmu. Karena itu saya mau berkata pada engkau, bangkitlah di dalam roh, raih kemenangan
dan tidak meninggalkan engkau sendirian, tapi Dia akan menolong engkau. Saudara rasa hari-hari ini belajar sadar diri bahwa rencana Tuhan itu sungguh di atas segala-galanya. Mempercayai Dia sungguh Allah yang berkuasa. Ketika engkau jatuh di tangan Tuhan, seperti apa yang Daud katakan, adalah lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan, jangan di tangan manusia. Serahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan akan membuat sebuah perbedaan. Engkau akan dibedakan dari yang lain, karena engkau adalah umat yang atasnya menyembah Dia, namanya disebut. Engkau akan melihat sebuah perbedaan. Yang keempat, saudara, kita perhatikan yang keempat. Kita selalu sadar, orang yang rendah hati memiliki ciri kehidupan yang selalu sadar akan campur tangan Tuhan dalam semua pencapaian yang dia raih. Ya, dengan kata lain, saudara, seseorang yang rendah hati akan mempercayai bahwa semua yang dia raih, semua yang dia capai, apa itu? Mungkin sukses dalam bekerja, jabatan, studi, ya. Saudara selalu sadar bahwa semua bukan karena kekuatannya, tapi oleh karena campur tangan Tuhan. Ya, saudara mungkin akan berkata, ya tapi saya juga bekerja luar biasa. Ya, memang saudara engkau akan bekerja, tapi anugerah Tuhan mampukan engkau. Mungkin dalam studi engkau harus belajar, bukan serta-merta tiba-tiba berkata saya lulus tanpa engkau belajar dengan baik. Tapi saudara pasti engkau akan bekerja sama dengan Tuhan. Kita akan bekerja sama dengan Tuhan karena kita berjalan di dalam arahan Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak terjebak, selalu menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa semua yang kita raih bukan karena kekuatan kita. Jadi kita tidak memegahkan diri, garis bawahi. Kita tidak memegahkan diri. Kita buka Lukas pasal 18. Kita lihat Injil Lukas pasal 18. Ya. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, saudara. Coba kita perhatikan di situ. Injil Lukas pasal 19 ayat 14 ayat 9. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 11. Perumpamaan tentang uang mina. Perhatikan ayat, sorry salah. Lukas 18, salah baca 19. Sorry. Ya, Lukas pasal 18. Roh Kudus tolong. Ya. Ayat 9, saudara, kita baca sampai ayat 14. Pasal 18 ayat 9, saudara, dikatakan di sini dengan jelas. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dan segala pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Perhatikan saudara, kalimat ini saudara perhatikan. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Ya, dikatakan di sini. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu,
Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Garis bawahi, dibenarkan oleh Allah. Ya saudara perhatikan. Dan orang lain tidak. Perhatikan, orang lain tidak. Maksudnya siapa? Orang Farisi yang tadi mengaku 2 kali seminggu berdoa. Dan dia mulai berkata, aku bukan seperti perampok, pencuri, orang lalim, dan lain-lain. Saudara perhatikan, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Itu sebabnya ini begitu jelas, mari jangan berjalan dengan kebenaran diri. Farisi ini gambaran daripada orang yang merasa benar, tidak mau menerima koreksi, tidak mau mendengar arahan, tidak mau hidupnya dipolakan, tapi terus berkajang dengan kebenarannya, merasa kebenaran dirinya lebih daripada orang lain. Ia sudah benar sehingga sulit untuk berubah dengan baik. Tapi saudara pastikan seperti orang pemungut cukai ini berdiri jauh, tidak berani menatap ke langit. Saya berkata kepadamu, biarlah engkau terus hidup sebagai orang yang rendah hati. Engkau tidak harus bermegah oleh karena semua pencapaian, oleh semua apa yang kau dapat. Tapi engkau harus terus berkata, semua hanya oleh karena anugerah. Sehingga engkau menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Terus engkau dibawa dari waktu ke waktu. Kebenaran firman-Nya menjadi dasar untuk engkau berpijak bahwa kebenaran itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin saudara. Berhati-hati untuk kita tidak menjadi sombong, tapi kita terus hidup dalam kerendahan hati. 2 contoh yang sangat luar biasa antara orang Farisi dan pemungut cukai. Biarlah ini menjadi pesan moral bagi kita. Mari dari hari ke hari kita mau terus dibangun dalam kebenaran. Amin saudara. Ketika kita membiarkan kebenaran, maka saya percaya, dengar baik-baik, Tuhan akan berkenan kepadamu. Dia akan menyukai hidupmu. Amin. Ketika saudara dan saya terus dibangun dalam kebenaran, saya percaya yang engkau akan jalani, yang engkau akan lakoni hidupmu adalah satu kehidupan yang selalu sadar bahwa semua yang kau dapat, semua yang kau capai ada di titik ini pun bukan karena kekuatanmu dan kekuatanku, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu sebabnya beri diri kepada Tuhan. Kita bukan siapa-siapa jika Tuhan tidak mempercayakan kita. Secara pribadi misalnya, Mam, hari ini ada ya, oh haleluya, hari ini ada bukan karena kekuatan Mam, tapi sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan. Saya selalu sadar bahwa ada di titik ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan kita baik Mam sebagai pemimpin dan juga jemaat, tapi sungguh-sungguh hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh anugerahnya kita dibedakan. Amin saudara. Kita bersyukur dan biarlah mari terus hidup dengan penuh kerendahan hati, sebab jubah kerendahan hati akan membedakan engkau dengan yang lain. Katakan amin. Banyak orang, saudara dengar baik-baik, ini sebuah koreksi buat kita ya. Banyak orang seringkali dalam hidup ini begitu sukses mencapai segala sesuatu, mereka selalu berpikir itulah ukurannya. Jadi betapa hebatnya pribadi dia, betapa luar biasa pribadi dia ya. Jadi selalu kepada diri sendiri melihat bahwa semua, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena gue, kalau bukan karena saya gitu saudara ya, selalu melihat dirinya kan, bukan faktor Tuhan ya. Harus selalu kita sadar, kembalikan faktor Tuhan itu harus menjadi nyata dalam hidup kita. Amin saudara. Izinkan Tuhan terus bekerja, memastikan kita semua ada hari ini karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Izinkan Tuhan membawa hidup kita dari hari ke hari, berjalan di dalam kehendak-Nya, berjalan di dalam tujuannya, bukan lagi oleh tujuan kita, oleh ambisi kita, oleh agenda kita, tetapi agenda Tuhan. Waktu kita menyadari bahwa agenda Tuhan di atas segalanya, engkau akan melihat Tuhan berkenan atas hidup. Perkenanan Tuhan itu akan makin nyata dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Itu sebabnya mengingatkan kita semua untuk jangan mencari Tuhan ketika engkau susah, tapi begitu engkau sudah ditolong Tuhan, lupa diri dan apalagi menjadi sombong saudara. Lupa diri dan menjadi sombong, mulai merasa bahwa semua yang dia dapatkan dia miliki. Itu semua karena kekuatan dia. Tidak sadar bahwa Tuhan angkat kita, Tuhan bawa kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Faktor Tuhan yang luar biasa, bukan kita saudara. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena
punya relasi bagus. Bukan, semua karena anugerah Tuhan. Ini yang harus semua orang sadari. Ya, kita ada hari ini ya. Saya pun mau berkata, Mang ada hari ini, ada di titik ini itu bukan karena saya. Saya melihat faktor Tuhan yang begitu luar biasa. Dan karena saya terus sadar, Tuhan ingatkan saya selalu, ini bukan karena kekuatan saya. Tanpamu saya tidak bisa, ya. Sehingga Tuhan terus memimpin kita dan menuntun kita. Jangan ceroboh menjalani hidupmu, jangan ceroboh. Mari beri hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan terus membedakan kita dengan yang lain. Ketika engkau terus menyerahkan diri, tidak hidup jemawa, tidak hidup menjadi lupa diri, arogan, tidak saudara. Tapi saudara dapat membawa hidup untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Oke, kita lihat yang terakhir. Ciri yang terakhir saudara adalah memiliki kekuatan hati yang dapat bertahan. Jadi dengan kata lain, ini adalah orang yang sabar, memiliki ketahanan hati dan keteguhan yang kuat. Ya, ini ciri orang yang rendah hati. Ya, memiliki ketahanan dan keteguhan hati yang kokoh. Karena dia sadar rencana Tuhan itu luar biasa. Karena dia sadar hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Karena dia sadar bukan oleh kuat gagahnya lagi menjalani hidup, tetapi Allah berjanji, ketika engkau berjalan bersama aku, engkau mengandalkan aku, maka engkau diberkati. Itu kata firman Tuhan. Amin. Mari hari ini saudara, saya percaya ya, orang yang sabar, Mam catat di sini, orang yang sabar artinya saudara adalah orang yang memiliki sikap tahan uji menghadapi cobaan. Apa itu cobaan? Cobaan ini di sini saudara, cepat marah ya, hal-hal yang sebenarnya dalam hidup kita setiap hari, kebiasaan-kebiasaan kita yang meledak-ledak, mudah marah, mudah menyalahkan orang, mudah mengkambing hitamkan orang, selalu merasa diri benar, susah memaafkan, susah untuk minta maaf, gitu saudara ya. Nah, ini saudara mendapat katakan sifat yang seperti ini seringkali saudara banyak ditemukan dalam hidup kita. Karena itu Mam menyapa seluruh keluarga rohani, ayo koreksi hidup kita. Pastikan saudara hari-harimu terus dijalani. Tentu saudara ini sangat menolong kita untuk keluar dari jebakan-jebakan kesombongan, keangkuhan, arogan, tidak bisa menyatu dengan yang lain, tapi selalu merasa benar diri, selalu merasa lebih hebat, selalu merasa kehidupan yang mungkin lebih tinggi statusnya daripada orang lain. Oh, hari ini Mama berkata kepada kita, sabar di sini bicara tentang bertahan, keteguhan hati, kekokohan, karena dia percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Karena dia percaya ketika dia rendah hati. Saudara dengar baik, di atas langit, di atas kita masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Amin saudara. Jadi saudara harus memastikan bahwa hidup kita dibangun akurat di dalam Dia. Kita harus sadar bahwa di atas kita masih ada orang lain yang lebih tinggi, masih ada orang lain yang lebih hebat, bukan kita, saudara. Di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada lagi siapa? Tuhan yang berkuasa. Amin saudara. Jadi orang yang sabar adalah orang yang tahan menghadapi cobaan, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, ya teguh hatinya, tidak lekas patah hati. Kata lain, tidak mudah menyerah, tapi terus. Karena dia memiliki spirit di dalam rohnya terbangun begitu akurat. Dia selalu belajar bahwa kalaupun mungkin dia mengalami kondisi dimanfaatkan oleh orang, mungkin banyak hal terjadi, dia bangkit dalam roh, dia melepaskan pengampunan, dia melakukan apa yang dia bisa lakukan, kerjakan untuk menolong dirinya, bukan membiarkan dirinya juga hancur oleh karena kebodohan. Jadi saudara, mari kita belajar tidak melihat masalah sebagai sebuah bentuk dari penghukuman. Dengar baik-baik. Tapi masalah dan persoalan ini adalah satu cara untuk menyadarkan kita sehingga kita hidup rendah hati. Masalah persoalan terjadi saudara, tidak kebetulan terjadi. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi saudara. Karena itu saudara pastikan seluruh hidup kita dari hari ke hari diset dalam kebenaran. Amin saudara. Berdoa kita semua dari waktu ke waktu terus diselaraskan dan memahami bahwa tujuan Tuhan itu sempurna. Ada banyak hal mungkin perlu dibenahi dalam hidup kita dan Tuhan mengekspos keadaan kita supaya saudara kita ada kesempatan untuk berubah. Kalau kita tidak pernah diekspos melihat kekurangan dan kelemahan kita, saudara tidak pernah ada kesempatan berubah, terus merasa diri benar, terus sombong. Harus sadar saudara, harus kita kembali. Amin. Tuhan menolong kita di dalam kehidupan berjalan ini, karena saya percaya dengan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan terus mengalami
kekuatan di dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Kerendahan hati, engkau akan selalu terpola dalam kebenaran. Segala sesuatu yang kau akan kerjakan, lakukan, engkau selalu belajar. Bukan oleh kekuatan uangmu, bukan oleh kekuatan kemampuanmu. Karena seringkali dengan semua hal-hal yang lahiriah ini membuat kita meremehkan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Sering hanya melihat karena uang, karena mungkin hal-hal yang lain. Mari kita bertobat. Amin, saudara. Kita belajar untuk terus memberi diri kepada Tuhan, sehingga saudara kehidupannya disenangi itu oleh Tuhan. Orang yang rendah hati. Jangan saudara menjadi orang yang sombong, orang yang congkak, karena Alkitab berkata kita direndahkan. Amin, saudara. Mari saudara, dengan 5 ciri ini saya percaya saudara kita secara pribadi memang dengar baik-baik. Memang bagi kita sulit untuk menilai diri sendiri, tapi dengar baik. Orang yang memiliki keterhubungan dengan Bapa di surga akan selalu tersedia untuk dikoreksi, akan selalu tersedia untuk membiarkan firman mengoreksi seluruh hidupnya, membiarkan firman mengevaluasi seluruh hidupnya. Karena saudara, dengan dia memberi diri tersedia, dengan dia memberi diri dikoreksi, dia akan terus mengalami kehidupan yang meningkat. Hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru, hal-hal yang dia hidupi selama ini adalah sebuah bentuk dari kemanusiawian, kepalsuan. Dia tinggalkan dan mulai merendahkan diri untuk terus dipulangkan dalam kebenaran. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara, mari berharap kita semua ya, di dalam materi hari ini masih part kedua tentang kerendahan hati, dan kita lebih bicara kepada 5 ciri orang yang hidup dalam kerendahan hati. Saya berdoa kita semua mengoreksi diri, periksa hidup kita, jangan tunjuk orang lain, periksa hidup kita masing-masing. Baik kita sebagai level pemimpin, level pelayan, dan juga jemaat, periksa hati kita sehingga kita mendapatkan kembali kasih Tuhan yang akan menyatakan diri kepada kita. Dia akan membimbing, kata Mazmur tadi, membimbing dan mengajarkan kita jalan-jalan, hukum-hukumnya akan menjadi jelas, sehingga kita makin disayangi, disenangi oleh Tuhan, dan bukan kita direndahkan. Amin, saudara. Siang hari ini mempercaya kita semua ditolong oleh Tuhan, sehingga saudara dari hari ke hari kita menjadi pribadi yang bisa saudara bergaul dengan siapa saja, terlebih keluarga rohani, bisa berbaur dan memposisikan diri sebagai orang-orang yang berdampak, saling memberi kontribusi, saling berkolaborasi dengan apa kelebihan, bakat, talenta, skill yang ada untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pembangunan bait Allah. Dan saya percaya kita adalah bait Allah itu, kita adalah rumah rohani, dan biarlah melalui kita bersama-sama membawa mandat kerajaan dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Siang hari ini mau memanggil kita semua, mari terus rendahkan hati, rendahkan diri kita kepada Tuhan. Karena ketika kita merendahkan hati, merendahkan diri, Tuhan mengangkat kita. Amin, saudara. Tuhan mengangkatmu dan mengangkatku. Pastikan engkau ada di posisi di mana standar kebenaran itu benar-benar mempolakan hidupmu. Engkau memiliki prinsip, engkau memiliki dasar keyakinan yang kuat dan kokoh, dan terus menjadikan itu menjadi bahan untuk membangun hidupmu, memastikan engkau terus berdiri dibangun di dalam kebenaran. Dari hari ke hari makin strong, makin kuat, makin teguh. Engkau percaya dan engkau yakin bahwa bersama Tuhan kita mampu dan sanggup melewati kehidupan ke depan dan berkebenaran. Tuhan berkati kita waktu kita selesai. Oke, mari kita doa, mari kita doa. Horata shikara laba sandara laba shikiara laba sandara laba sik. Hirata syakara laba shikiara laba sandara laba sik. Mari berdoa, saudara, berdoa, mari serahkan diri kepada Tuhan. Dengan firman Tuhan yang sudah datang pada kita, mari periksa hidup kita, periksa hati kita, periksa seluruh keberadaan hati kita, hidup kita. Biarlah kita menjadi orang yang selalu sadar dan tersedia. Seperti Daud berkata, adalah lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan, jangan di tangan manusia. Artinya ketika engkau berjalan dengan kekuatanmu, engkau tidak akan melihat tangan Tuhan itu menolong engkau. Sebaliknya, mungkin engkau akan mengalami kehidupan yang hancur, mungkin engkau akan mengalami kehidupan yang binasa, mungkin engkau akan mengalami kehidupan yang tidak baik. Oh, hari ini saya berkata pada engkau, mari responi firman. Saya berdoa segala yang menghantui kehidupanmu, semua sifat keangkuhan, rasa benar diri, arogan, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, firman Tuhan meluncuti seluruh hal-hal yang ada dan mengikat hidup kami. Kami mengizinkan tata hati kami
kami diduduki oleh Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan berperkara dari waktu ke waktu, memastikan hidup kami makin terbangun secara akurat. Firman-Mu termeterai dalam seluruh kehidupan kami, keluarga rohani. Hamba berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan termeterai. Firman Tuhan membawa kami next level di dalam Engkau, makin hari makin meningkat di dalam Engkau, karena orang-orang yang rendah hati oleh Tuhan, tetapi Tuhan menentang orang sombong. Tuhan merendahkan orang yang sombong. Hari ini kami percaya kuasa firman membebaskan kami, kuasa firman melepaskan kami. Oh, terjadilah atas Engkau dan keluargamu, terjadilah atas kita semua di dalam nama Yesus. Kami terima impartasi firman siang ini. Firman-Mu datang, pergi dan melaksanakan tujuannya. Tidak ada satupun bagian firman yang dibiarkan gugur, tapi membawa hasil. Demi nama Yesus, mari berdoa, deklarasikan kota kita ada di dalam kendali Tuhan. Kami berdoa memberkati kota kami di dalam nama Yesus. Anugerah terus nyata di atas kota kami, kondisi apapun. Oh, di hari-hari ini, bahkan mulai minggu depan akan diberlakukan PSBB. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan terus membawa kami umat-Mu merendahkan diri mencari Tuhan, terus hidup disiplin secara jasmani. Kami hidup disiplin, tertib, mendengarkan apa arahan pemerintah, hidup dalam aturan protokol kesehatan. Kami berdoa Bapak, seluruh masyarakat ada di dalam kehidupan yang sehat dan baik-baik. Kami berdoa Tuhan, Engkau membawa semua orang hari-hari ini berjumpa dengan Tuhan, bahwa hari-hari ke depan tidak aman, hari-hari ke depan tidak akan menjadi lebih baik, tetapi hanya orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perbedaan, dijagai, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Dan itu sebagai orang percaya, orang benar yang berbeda, bangkitkan kami terus mengejar Tuhan, membawa hidup kami makin lebih dalam di dalam Engkau. Gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mengejar Tuhan, memposisikan diri di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati bangsa kami Indonesia, pegang kendali bangsa kami. Kami percaya Engkau pegang kontrol bagi bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah-daerah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Jakarta penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah COVID hari ini masih merebak, kami berdoa intervensi surga atas bangsa kami Indonesia. Dan Tuhan beri hikmat sehingga Indonesia terus ada di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur siang hari ini. Seluruh keluarga rohani dijaga, dilindungi, yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dibangkitkan. Tuhan adalah solusi bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur siang ini. Kami mengakhiri firman Tuhan dan kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Semua percaya diberkati bersama-sama berkata amin. Haleluya. Shalom seluruh keluarga rohani, ya. Puji Tuhan, siang hari ini kita sudah selesai. Berharap saudara jangan lupa sebentar kita masih ada doa, ya, karena nanti mulai minggu depan kita berlakukan, jadi kita masih bisa doa, ya. Para pelayan terlebih berharap para pelayan sebentar di doa puasa jam 6:30 kita ketemu di lantai 2 menara doa. Jadi saudara sebentar datang, kita tetap mengenakan mengikuti protokol kesehatan, masker dan hand sanitizer kita juga sediakan di gereja. Mari saudara kita datang menyembah Tuhan, berdoa dan terus memposisikan diri sebagai orang-orang yang sadar, rendah hati, sebagai orang-orang yang sadar bahwa rencana Tuhan itu rencana yang indah. Apapun yang terjadi kita tetap melekatkan diri kepada Dia sehingga kita menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Mengakhiri dengan ini satu kata penting, tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Mari tetap bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung. Alami terobosan dalam hidupmu. Pastikan engkau adalah orang yang dibedakan dan diistimewakan itu. Alami saudara. Kalau engkau belum mengalami, artinya sudah harus posisikan dirimu, benahi hal-hal yang salah dan
kejar Tuhan, makin hari makin dalam, masuk lebih dalam realita hadiratnya, sehingga hidupmu tak akan sama. Tuhan berkati kita semua. Ingat, jangan ada delay, jangan ada penundaan. Eksekusi segera semua yang Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, sehingga membawa kita makin kuat. Tidak ada lagi intimidasi, celah apapun, tapi engkau makin kuat. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa sebentar di doa puasa bagi para pelayan, dan juga di hari Minggu. Besok kita tidak siaran, Mam sudah janji, hanya Senin sampai Jumat. Mam hari Sabtu istirahat, persiapkan diri untuk hari Minggu. Tuhan berkati kita semua, dan shalom. Ya, Mam ingatkan hari Minggu kita masih ibadah, ya, tapi tetap ikuti protokoler kesehatan, ya, kenakan masker dan jaga jarak seperti yang sudah kita lakukan, ya. Karena mulai Senin, minggu depannya kita sudah total, kita hanya live streaming, ya, tapi Mam tetap live streaming di sini, ya, setiap hari. Oke, Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa doa puasa terus setiap hari, dan doa kelompok deklarasi setiap jam, ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tuhan berkati, makin strong, makin kuat, makin teguh di dalam Dia. Salam terobosan.